Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis berbeda, kunci untuk membuat keputusan. Beranggotakan saya sendiri Cynthia Fana Pertiwi, NIM 081, yang kedua Prias Yuliasih, NIM 083, yang ketiga Eva Dwi Rahmawati, NIM 084, yang keempat Anggini Nupradana, NIM 085. Konsep biaya dan manfaat yang relevan. Biaya yang dapat dihindari atau avoidable cost adalah biaya yang dapat dihilangkan seluruhnya ataupun sebagian dengan memilih salah satu dari alternatif yang tersedia. Ada dua kategori umum biaya tidak relevan tersebut, biaya tertanam dan biaya masa depan yang tidak berbeda di antara berbagai alternatif. Biaya tertanam atau sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari, apapun keputusan yang telah dibuat oleh manajer. Biaya tertanam selalu sama apapun alternatifnya, sehingga dikategorikan sebagai tidak relevan dan harus diabaikan ketika membuat keputusan. Kunci kesuksesan pembuatan kesuksesan adalah berfokus kepada biaya dan keuntungan yang relevan saja dan mengabaikan lainnya, termasuk biaya tertanam dan biaya masa depan dan keuntungan masa depan yang tidak berbeda antara alternatif. Biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Manajer memerlukan biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Untuk tujuan tertentu, kelompok biaya tertentu mungkin relevan. Untuk tujuan yang lain, sekelompok biaya yang lain yang relevan. Dalam setiap pengambilan keputusan, manajer harus menguji data yang dimiliki dan memisahkan biaya relevan. Jika tidak, manajer akan terjebak dengan keputusan yang salah karena adanya data yang tidak relevan. Pengidentifikasian manfaat dan biaya relevan. Cynthia adalah mahasiswa program MBA di Boston dan akan mengunjungi seorang teman di New York City pada akhir pekan. Dia mencoba memutuskan apakah akan mengendarai mobil sendiri atau kereta api. Karena anggarannya ketat, dia berhati-hati dalam mempertimbangkan biaya untuk dua alternatif. Jika satu alternatif lebih murah daripada yang lainnya, hal tersebut akan menjadi pertimbangannya dalam memilih dengan mobil. Jarak antara apartemennya di Boston dan apartemen temannya di New York adalah 230 mil. Cynthia telah membuat daftar pos-pos yang perlu dipertimbangkan. Apa yang harus dilakukan Cynthia? Dari sudut keuangan, akan lebih murah naik kereta daripada mengendarai mobil sendiri. Dalam bisnis, biaya lingkungan dapat menambah. Analisis pengambilan keputusan dapat disesatkan dengan secara salah memasukkan biaya tidak relevan, seperti biaya tertanam dan biaya di masa depan yang berbeda di antara alternatif. Dapat juga disesatkan dengan menghilangkan biaya di masa depan yang berbeda di alternatif. Masalah ini biasanya berhubungan dengan biaya lingkungan karena biaya ini meningkat dalam beberapa tahun ini dan tidak terlalu diperhatikan oleh manajer. Ilustrasi analisis biaya menyediakan informasi penjualan dan biaya untuk bulan sebelumnya untuk perusahaan diskontrak dan 3 jenis produk obat, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Kilasan cepat dari tampilan ini menyarankan menutup segmen peralatan rumah tangga akan meningkatkan laba operasi neto perusahaan. Dalam skenario ini, ada dua alternatif adalah tetap membuka peralatan rumah tangga dan menutup peralatan rumah tangga, sehingga biaya-biaya yang berbeda antara dua alternatif ini, misalnya yang dapat dihindari dengan menutup produk peralatan rumah tangga adalah relevan. Ekonomi buruk menyebabkan penutupan segmen. Keputusan membuat atau membeli. Langkah yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjual sebuah produk seperti peranti lunak, penyusunan laporan pajak di toko retail. Layanan purna jual disebut dengan rantai nilai value chain. Dalam rantai nilai ada perusahaan yang hanya melakukan satu aktivitas dan ada perusahaan yang melakukan beberapa aktivitas. Bila ada perusahaan yang melakukan lebih dari satu aktivitas dalam seluruh rantai nilai, perusahaan tersebut terintegrasi secara vertikal.
Aspek strategis keputusan membuat atau membeli. Integrasi vertikal memberikan keuntungan tertentu. Perusahaan yang terintegrasi dapat mengurangi ketergantungannya dari pemasok dan dapat merancang alur komponen dan bahan baku dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang terintegrasi. Keuntungan integrasi vertikal diimbangi dengan keuntungan menggunakan pemasok luar. Dengan mengumpulkan permintaan dari sejumlah perusahaan, pemasokan dapat menikmati skala ekonomis dalam riset dan pengembangan dan dalam proses produksinya. Selanjutnya ada biaya peluang. Biaya peluang tidak tercatat dalam buku besar umum perusahaan karena tidak menunjukkan pengeluaran biaya sesungguhnya terjadi, tetapi menunjukkan manfaat ekonomi yang hilang sebagai akibat diambilnya tindakan tertentu. Kemudian ada pesanan khusus. Manajer harus selalu mengevaluasi apakah pesanan khusus dapat diterima dan apabila diterima, berapakah harga yang akan ditetapkan untuk pesanan khusus tersebut. Pesanan khusus atau special order adalah pesanan pada waktu tertentu yang bukan merupakan hasil dan kegiatan normal perusahaan. Secara umum, pesanan khusus akan menguntungkan sejauh peningkatan pendapatan dari pesanan khusus lebih besar dari penambahan biaya karena adanya pesanan khusus tersebut. Penggunaan sumber daya yang terbatas. Pada saat keterbatasan sumber daya tersebut membatasi kemampuan perusahaan untuk memuaskan kebutuhannya, perusahaan dapat mengatakan bahwa mereka menghadapi kendala atau constraint. Karena sumber daya terbatas, perusahaan tidak memenuhi seluruh ambisinya, sehingga manajer harus memutuskan bagaimana sumber daya yang terbatas tersebut digunakan. Biaya tetap selalu tidak terpengaruh oleh pilihan yang dibuat oleh manajer, sehingga manajer harus memilih tindakan yang akan memaksimalkan total margin kontribusi. Kontribusi dalam hubungannya dengan sumber daya yang terbatas. Jika beberapa produk harus dikurangi atau diberhentikan karena adanya sumber daya yang terbatas, kunci untuk memaksimalkan total margin kontribusi terlihat jelas dengan produk yang memberikan margin kontribusi per unit yang paling tinggi. Tetapi hal ini tidak selalu benar. Solusi yang benar adalah produk yang menyumbang margin kontribusi per unit tertinggi. Total margin kontribusi akan mencapai tingkat maksimum dengan mempromosikan produk perusahaan atau menerima pesanan yang memberikan margin kontribusi per unit tertinggi dalam kaitannya dengan sumber daya yang terbatas. Mengelola kendali. Laba dapat ditingkatkan dengan mengelola kendala organisasi secara efektif. Salah satu aspek pengelolaan kendala adalah memutuskan cara terbaik penggunaannya. Ketika manajer meningkatkan kapasitas pada kemacetan, disebut relaxing atau mengangkat kendala atau elevating the constraint. Kesulitan alokasi. Biaya produk gabungan sesungguhnya adalah biaya umum yang terjadi untuk memproduksi berbagai macam produk akhir secara simultan. Biaya gabungan ini secara tradisional dialokasikan di antara produk-produk yang berbeda pada saat titik pisah batas. Pendekatan yang khusus digunakan adalah pengalokasian biaya produk gabungan sesuai dengan nilai jual relatif masing-masing produk akhir. Selanjutnya, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Biaya produk gabungan tidak relevan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan terhadap produk dari titik pisah batas ke tahap selanjutnya, tanpa memperhatikan apa yang dilakukan dengan produk tersebut setelah titik pisah batas. Biaya gabungan telah terjadi dan tidak dapat dihindari. Terakhir yaitu penentuan biaya berdasarkan aktivitas dan biaya relevan. Penentuan biaya berdasarkan aktivitas dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasikan biaya relevan yang potensial untuk tujuan pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.